Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Kaifa halukum? Gimana kabarnya para peserta didik semuanya? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi tajwid kita. Kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu ahkamul lami al wal lamil fi'li. Kita akan bahas hukum-hukum berkenaan dengan lam pada al, lam pada lam ta'rif, wa lamil fi'li dan lam fi'il. Masih pada pembahasan kitab Matan Tuhfatul Atfal, kita lanjutkan ke bait yang ke-24 dan 25, dan di sini ahkamul lamil al wal lamil fi'li ada 6 bait. Kita bahas 2 bait dulu ya. Bait yang ke-24. Lillami al-halani qabla al-ahrufi ulahuma izharuha falta'rifi qabla arba'in ma'ashratin khudh ilmahu min abghi hajjaka wa khaf aqimahu. Ulang. Lillami al-halani qabla al-ahrufi ulahuma izharuha falta'rifi qabla arba'in ma'ashratin khudh ilmahu min abghi hajjaka wa khaf aqimahu. Ya. Lillami, ya, bagi lam, lillami al, ya, bagi lam pada al, ya, halani, ada 2 keadaan, ada 2 hukum, ya. Lillami bagi al pada al, ya, qabla al-ahrufi, ketika dia bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Lam pada al, lam pada lam ta'rif, itu ada 2 hukum, ya, ketika qabla al-ahrufi, ketika bertemu dengan huruf hijaiyah. Ulahuma, hukum yang pertama dari 2 hukum tersebut yaitu izharuha. Lamnya dibaca izhar, dibaca jelas. Fal ta'rifi, maka ketahuilah. Jadi hukum pertama dari lamu al, lam pada al, yaitu baca izhar. Qabla arba'in, sebelum, yaitu ketika lam pada al bertemu dengan huruf 4 ma'asyratin dan 10, jadi bertemu dengan huruf 14, ya. Ketika al bertemu dengan huruf 14 atau lam ta'rif bertemu dengan huruf 14, maka dibaca izhar, ya. Hukum yang pertama dibaca izhar. Khudh, ambillah ilmahu, pelajarannya, ya. Huruf 14 tersebut apa saja? Min bighi hajjaka wa khaf aqimahu, ya. Huruf-huruf tersebut terkumpul dalam bait ibghi hajjaka wa khaf aqimahu, ya. Silahkan nanti dihafalkan ini, ibghi hajjaka wa khaf aqimahu, ya. Ketika al atau lam ta'rif bertemu dengan huruf 14 yang terkumpul dalam bait ibghi hajjaka wa khaf aqimahu, huruf 14 tersebut yaitu apa saja? I, yaitu hamzah atau alif, kemudian ba, kemudian ri, ghain, kemudian ha, kemudian jim, kemudian kaf, kemudian waw, kemudian kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha, ya. Ketika al atau lam ta'rif bertemu huruf 14 ini yang terkumpul dalam kalimat ibghi hajjaka wa khaf aqimah, maka dia dibaca izhar, ya. Itu pembahasan yang kita bahas kali ini berkenaan dengan izhar pada al, atau yang terkena dengan izhar qamari atau izhar qamariyah. Nah, ketika al bertemu dengan huruf 14 tersebut, maka dibacanya lamnya dibaca jelas atau izhar, namanya izhar pada alif lam qamariyah, ya. Kita kembali lagi definisi lam ta'rif. Apa itu lam ta'rif? Ya, lam ta'rif yang berbentuknya seperti ini, ya. Ini ada sebelumnya ada alif hamzah wasal, kemudian ada lamnya. Nah, lam ini namanya adalah lam
ta'rif. Lam sukun zaidah, yaitu lam sebagai huruf tambahan dari asal kata yang didahului hamzah wasol. Ini tadi hamzah wasolnya, yang ini hamzah wasol, ini lamnya hamzah berharokat fathah. Jika ibtida, jika dia di awal kata, maka dibacanya al, ya. Dan ketika dia tersambung dengan kalimat sebelumnya, maka dia tidak dibaca. Dan setelahnya merupakan isim. Dan setelah al ini ada contohnya isim. Contohnya al, coba masjidun, misalnya masjidun, ditambahan al jadi al masjidu. Nah, ini al di sini al zaidah, ya, huruf tambahan, ya. Ketika masuk setelahnya ada isim atau kata benda. Nah, kita bahas tentang al ini. Bagaimana cara pengucapannya al? Ada dua hukum. Yang pertama kita bahas yaitu al dibaca idhar, al lamnya dibaca jelas, al, ya, al masjidu. Nah, ini definisi lam ta'rif. Dan hukum bacanya ada berapa? Hukum lam sukun pada lam ta'rif, ya, ini hukum lam ini ada dua, yaitu idhar pada alif lam qamariyah, yang kedua dibaca idgham pada alif lam syamsiyah, ya. Ada dua hukum, idhar qamari dan idgham syamsi. Idhar qamariyah dan idgham syamsiyah. Kita bahas yang pertama yaitu idhar qamariyah, ya. Idhar qamariyah yaitu lam ta'rif dibaca idhar, ya, apabila menghadapi 14 huruf hijaiyah, yaitu dikumpulkan pada syair berikut, yaitu abghi hajjaka wa khaf aqimah. Ada 14, hamzah, ba, ain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Nah, ini ketika ada al, ya, bertemu dengan huruf 14, ya, salah satu huruf 14 ini, maka dibaca idhar, dibaca jelas lamnya. Pengucapannya lam harus jelas. Contohnya, kita lihat contoh pertama, ketika al bertemu dengan hamzah. Contoh ini al-ayat, al-a, al-a. Nah, ini lamnya dibaca jelas. Kemudian al bertemu dengan huruf ba, al-barku, al-barku, al-barku. Lamnya dibaca jelas. Kemudian alif lam bertemu dengan ghain. Contohnya al-ghani, al-ghani, ya. Al lamnya dibaca jelas, ya. Kemudian alif lam bertemu dengan huruf ha, alhamdu, al, ya, lamnya dibaca jelas, alhamdu. Kemudian alif lam bertemu dengan jim, ya, wal julud, wal, al, lamnya dibaca jelas. Alif lam bertemu dengan kaf, al karim, ya, al karim. Alif lam bertemu dengan waw, contohnya al wadqa, al-wadqa, ya, al lamnya dibaca jelas. Dan alif lam bertemu dengan huruf kha, ya, al-khasirun, lamnya dibaca jelas, al-khasirun. Nah, kemudian alif lam bertemu dengan huruf fa, ya, al-fattah, al lamnya dibaca jelas, al-fattah. Kemudian alif lam bertemu dengan huruf ain, al-alim, al-alim, ya, lamnya dibaca jelas. Alif lam bertemu dengan huruf qaf, huwal qadir, al-qadir. Nah, ini lamnya dibaca jelas. Alif lam bertemu dengan huruf ya, anil yamin, al-yamin. Nah, di sini lamnya dibaca jelas. Alif lam bertemu dengan mim, al-mustaqim, al-mustaqim. Lamnya dibaca jelas. Alif lam bertemu dengan ha, contohnya bil huda, bil huda, ya, lamnya dibaca jelas. Nah, ini hukum yang pertama dari lam ta'rif ketika bertemu huruf hijaiyah yang 28. Yang pertama dibaca idhar, namanya idhar alif lam qamariyah. Ketika bertemu dengan huruf 14 ini, hukum yang pertama adalah idhar qamariyah, yaitu ketika alif lam yaitu atau al bertemu dengan huruf 14 yang terkumpul dalam bait abghi hajjaka wa khaf maqimah, hamzah, ba, ain, ya, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Maka dibaca idhar, hukumnya dibaca jelas. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.